Gimana rapot kalian? Celo dapat ranking 1 lagi. Nilai Celo nggak ada di bawah 90 loh, Mah. Nih. Lihat, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu, Koko. Koko pasti abis diomelin sama Mama. Astaga, Elliot. Kenapa kamu nggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya, Elliot. Good job. Hah? Mama nggak marah? Enggak kok. Nih laptop baru biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih, Pak. Kamu juga hebat banget, Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Celo. Mama sama Papa nggak adil. Padahal Celo dapat ranking 1. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Celo, kamu tahu nggak pas ujian akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Adat sahur, Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Celo sadar nggak? Celo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh, Pak. Keren kan? Ini piala Celo. Pinter banget ya dia. Edet bangga punya adik kayak Celo. Celo, main bareng yuk. Nih, kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya. Tolong kembaliin anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya... Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang main jemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Ayah, menyusahkan saja kau. Hei, masih di sini kau rupanya. Saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu. Di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Celo, siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo gak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai uang ini untuk kau jajan. Jadi selama ini. Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Dia tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Mak, Celo pulang, Mak. Aku adalah jemari dan... Masa sekarang Statue ada versi Pro? Pro. Kemarin Velocity, sekarang Statue. Bahkan ada yang Pro Max-nya loh. Emang boleh terstatue-statue gitu? FOMO deh kalian. Lagian, setelan cuek dari mana coba? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling statue di muka bumi ini? Kita staples aja kali ya bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Orang banyak kok cowok-cowok yang bilang kalau Mimi itu setelan cuek. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Apalagi kamu, Tifa, yang pura-pura sok jual mahal. Tifa mah jelas mahal, emangnya lo murah? Kamu pikir Mimi bakal tantrum, Fian? Kamu salah besar. Mimi sang cewek statue ya cuek-cuek aja. Malu-malu. Diam atau gua bogem. Sabar, Tifa, sabar. Ini mah gampang tahu depannya jadi gini. Aduh, abang, bukan maksudku begitu. Oh, aku cuma tahu tengahnya aja yang masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tapi terakhirnya beda nggak begini. Tahan, baru deh Velocity. Oke, pusrit. Minggir-minggir. Mimi harus di tengah-tengah ya. Soalnya Mimi kan cewek paling statue. Hajar Tifa, hajar. Awat. Puas kawan. Aduh, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Becus jalan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Diam nggak lu, Snow? Jangan gerak. Lengah dikit hidung lu tuh lebih dagu kan jadinya.
Gue napas aja kagak. Itu mah lonya aja yang gak bisa gambar. Enak aja, gambar gue bagus ya. Nih, lo coba liat gambar lo. Snow, itu gambar aku. Ya ampun, bagus banget, estetik. Nanti aku bakal masukin figura, terus aku pajang di ruang tamu. Makasih ya, Snow. Emang bener ya, cinta itu buta. Tapi Snow, gue lihat-lihat, gambar lo mirip sama gambarnya AA Drawing lo. Tifa, kamu sok tahu deh. Itu mah bukan gambarnya AA Drawing. Soalnya Mimi tuh pernah loh digambar sama AA Drawing. Hah, serius Mimi? AA Drawing kan lagi viral banget. Aduh, mulai deh halu lagi. Sudah mau ubur-ubur. Bangun lo, mau gue siram pakai cat minyak, hah? Sabar, Tifa, sabar. Kenapa sih kamu sirik ya sama Mimi, Tifa? Iri sama Mimi. Hah, lo punya bukti nggak? Nopik hoak. Nih lihat, udah percaya kan? Hah? Lo kok gambar kamu cantik sih, Mimi? Kayak bukan gambarnya AA Drawing deh. Ya, karena Mimi tuh beda dari cewek-cewek yang lain. Mimi tuh spesial, cantik, natural. Deh, Apa cuma Mimi ya? Cewek nggak bakal pernah bisa digambar jelek sama AA Drawing. kamu jangan nantangin deh, Mimi. Mimi nggak takut tuh. Secara Mimi kan sempurna, paripurna. Snow, kamu kenapa ngeliatin Mimi kayak gitu? Terpesona ya? Boleh dong lo keluar tuh. Lucu banget, woy. Mimi sebel. Puas, kawan. Nah, sudah balik ke kelas. Oke, ayo. Bentar, beli keripik dulu buat makan di kelas. Taruh di mana tuh? Kelihatan nanti. Gue nggak mau tuh nah di kantong rok sama bajuku. Taruh di kantong rokmu aja lah, Mon. Ih, baru lah, aku nggak ada kantongnya. Kau lah beli kantong nggak ada roknya. Beli rok nggak ada kantongnya. Kan sampai kebalik sudah. Kau tahu rok tanpa kantong tuh bagai rumah tanpa dinding. Hah? Gimana sih? Maaf Pak, kami telat. Iya, nggak apa-apa. Sudah, cepat duduk. Duh, ngantuk Mon, mana keripik kita tadi? Oh iya, bentar. Kita cari posisi yang aman dulu. Duduk di lantai aja kali ya? Nggak kelihatan bahkan kalau kita makan di bawah gini. Iya, enggak lah. Woi, mau martabak apa terang bulan? Woi, kau nih, itu bawa makanan sampai sekelas ketahuan nanti. Enggak apa-apa, Bah. Cepet, mau apa nih? Kalau mau minum itu, sama si Fani ada es teh, jus, boba, koktail, banyak. Setelah masuk kelas kayaknya kita, Mon. Iya kan? Sejak kapan kelas kita kayak pasar malam gini? Oh, kalian ini ya benar-benar. Sudah saya rekam semua di sini. Bukan, Nah, sudah. Nah, aku nggak juga orang nekat. Jam 6, masih banyak waktu buat kerjain tugas kemarin. Luna, lo udah datang? Pagi bener. PR bahasa lo udah? Ya udah, gue kelarin dulu. Lo juga mendingan buru deh, daripada ntar dihukum. Lo tau kan kalau boros ngereok. Selesai. Baru jam 6.15. Kok tiba-tiba dingin ya? Emang sepi ya kelas kalau pagi gini? Duh, mana perut gue lapar lagi. Gue mau turun ke kantin bawah jajan. Lo mau ikut gak? Gue tinggal nih ya. Isengin ah. Hati-hati sendirian di kelas. Nanti ada hantu loh. Bercanda. Dah. Jajan apa ya enaknya? Juliet. Luna? Mau kemana? Ikut dong. Tapi temenin gue tartas dulu ya. Tunggu bentar. Tadi bukannya Luna di kelas ya? Wih, kelas masih kosong. Tumben amat tuh rajin datang paling pertama. Terus tadi yang duduk di sebelah gue siapa? Kamu gak sadar ya? Tahu nggak? Pernah temanku dulu cerita, dia tidur sampai peluk guling, terus gulingnya berubah jadi pocong. Cerita abad keberapa lagi tuh, Bah? Ser, denger nggak? Dan aku ke WC dulu bentar. Titip tasku, Mon. Woi, yang ketawa tadi, hahaha. Keluar sini cepat. Astaga, kau lagi. Kau kan kunti depan rumahku waktu itu ya? Nggak ada suaranya. Tadi aku di sana kok ketawa, hahaha. Nanti nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis. Semua kunti sakit jiwa kayaknya ya. Aku bisa request nggak sih? Kayaknya kalau kau nyanyi lagu pop apalagi pop bagus deh. Lumayan kalau kau terkenal dapat kemenyan gratis, dapat melati gratis, baju baru. Bisa aku beli gamis. Coba tonton sayur. Oh Pak Poci, Pocong. Istrinya Pok. Gini Pok, Pocong. Aku tuh di kelasku tuh banyak cogannya. Takutnya. Istri bapak selingkuh. Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah denger cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah?
Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Yang anehnya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh, Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat. Kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana, itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya. Ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah, itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa?